Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas besar struktur data kami, yang dimana kita mendapatkan kasus data registrasi mata kuliah mahasiswa semester pendek, yang dimana kita mendapatkan program yaitu dimana parentnya itu single list tanpa las dan child single list tanpa las. Baik, sebelum kita lanjut ke penjelasan hasil tugas besar kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Rafli Muhammad Fahreza dengan NIM 13012040006. Dan saya Briliando Mangatan Ahmad dengan NIM 13012042999. Baik, untuk segitu aja untuk perkenalan dari kami. Selanjutnya, untuk program akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Briliando. Dipersilakan kepada Briliando untuk menjelaskannya. Oke, saya izin share screen sebentar. Nah, udah ada. Nah, karena di sini kami ke bagian single list dengan parent tanpa las dan child tanpa las, maka untuk pointer utamanya di sini kami hanya menggunakan first dan next. Nah, pada pointer next di sini ada dua kategori, yaitu ketika next antar sesama parent atau sesama child, kami menggunakan notasi next, hanya next. Lalu untuk menghubungkan antara parent dengan child, kami menggunakan next MHS. Dan untuk yang tipe yang lain ini sesuai dengan aturan pada tugas yang telah diberikan. Nah, di sini ada kumpulan fungsionalitas yang telah kami buat untuk memenuhi penilaian dari tugas besar kali ini. Nah, mungkin dari ADT hanya cukup sampai sini saja. Lalu kita akan masuk ke fungsionalitas yang akan dijelaskan oleh Fahreza terlebih dahulu. Silakan, Reza. Ya, oke, baik. Terima kasih atas penjelasan ADT-nya, Mas Bril. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsionalitas yang sudah ada dalam tugas besar. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke fungsionalitas yang pertama terlebih dahulu, yang dimana menambah dan menghapus MK baru berupa nama MK, nama kelas, kuota, jenis mahasiswanya, lalu kuota di set 0 di awal. Nah, di sini kita sudah membuatnya di mana fungsionalitas tersebut kita buat di dalam bentuk main CPP. Yang dimana kita di sini masuk ke case 1 untuk menu tambah mata kuliah. Yang dimana mereka akan memasukkan jumlah mata kuliah terlebih dahulu berapa, lalu akan dimasukkan semua data mata kuliahnya dari nama mata kuliah, nama kelas, jenis mahasiswanya, sampai masukkan kuotanya. Kuota set di 0 di awal bukan berarti kita masuk dari 0. Maksudnya kita masuk kuota kan 30, berarti kita kuotanya dari 30 seperti itu. Dan untuk insert sendiri kita menggunakan insert last MK list, P yang dimana bisa kita lihat di tugas CPP ini. Kita menggunakan insert last ya, void-nya untuk prosedurnya. Selanjutnya, menghapus MK berupa nama MK, nama kelas, kuota, jenis mahasiswanya. Nah, di sini juga kita sudah membuatnya juga tetap di main CPP-nya. Yang dimana di sini kita ada menu hapus mata kuliah. Yang dimana nanti kita masukkan dulu nama mata kuliahnya, kelas, jenis kelas, lalu akan di searching, baru nanti setelah ditemukan akan dihapus mata kuliah tersebut. Yang dimana kita menggunakan delete first, delete last, dan delete after. Yang dimana kalau misalkan mata kuliah tersebut ditemukan di awal akan menggunakan delete first, apabila ketemu di akhir akan menggunakan delete last, dan apabila ditemukan setelah first atau di tengah atau di sebelum last akan menggunakan delete after. Lalu akan terkeluar delete berhasil. Dan apabila mata kuliah tersebut yang dicari tidak ada, maka akan dikeluarkan data mata kuliah tidak ditemukan atau tidak tersedia. Baik, untuk fungsionalitas nomor 1 itu saja terlebih dahulu. Lalu lanjut ke fungsionalitas nomor 2, yang dimana menambah dan menghapus data mahasiswa.
Untuk menambah dan menghapus data mahasiswa tersendiri, kita di sini membuat insert new mahasiswa. Yang dimana di sini kita akan menggunakan insert new mahasiswa ini untuk menambah mahasiswa. Lalu di main CPP kita juga buat yang dimana itu menu tambah mahasiswa. Yang mana mereka akan memasukkan mata kuliah dulu, mata kuliah mana yang ingin dimasukkan mahasiswanya, lalu masukkan kelas mata kuliahnya, baru setelah mata kuliah itu ditemukan, mereka akan memasukkan jumlah dulu mahasiswa yang ingin dimasukkan ke mata kuliah tersebut. Sesuai, ya, apabila dimasukkan 2, maka akan data mahasiswa yang diinput akan ada 2. Lalu apabila kita memasukkan mata kuliah yang salah, maka akan keluar mata kuliah atau kelas tidak ketemu. Bisa dilihat ya di sini. Dan kita menggunakan insert new mahasiswa juga. Oke, baik. Selanjutnya untuk menghapus data mahasiswa tersendiri, kita juga dibuat di main CPP, yang dimana kita taruh di menu 8, yaitu menu menghapus data mahasiswa. Yang dimana menu menghapus data mahasiswa ini, kita akan memasukkan dulu matkul, mata kuliahnya. Di matkul mana nih kita akan menghapus data mahasiswa, lalu kita masukkan nama mahasiswanya yang ingin dihapus. Apabila nama mahasiswa itu ada di matkul tersebut, maka akan dihapus sesuai dengan tempatnya. Apabila ada di awal akan menggunakan delete first, apabila ada di akhir akan menggunakan delete last, apabila ada di tengah atau di setelah awal atau di sebelum akhir akan menggunakan delete after. Lalu akan keluar delete berhasil. Selanjutnya, apabila nama mata kuliah dan mahasiswanya tidak ada, maka akan keluar data tidak ditemukan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fungsionalitas nomor 3, yaitu menambah dan menghapus data registrasi MK dari mahasiswa tertentu. Menghubungkan dan menghapus relasi sesuai aturan registrasi bayangan. Yang dimana di menambah data registrasi mahasiswa tertentu itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di fungsionalitas nomor 1. Kita taruh di case 1 di sini. Yang dimana kini kita sudah mengatur jenis mahasiswanya, yaitu reg atau internasional, yang dimana apabila user memilih reg, maka mahasiswa yang bisa diinput di situ hanyalah regular, yang dimana sudah kita atur di insert new mahasiswa ini, yang dimana if info MHS jenis sama dengan info MKP jenis mahasiswa, maka baru apabila si mahasiswa yang diinput user itu sesuai jenisnya dengan yang ada di matkul, baru bisa mereka input. Apabila tidak sesuai, maka data tidak akan terinput ke dalam mata kuliah tersebut. Lalu selanjutnya itu menghapus data registrasi MK dari mahasiswa tertentu sesuai aturan registrasi bayangan, yang dimana aturannya itu apabila saat N registrasi dan jumlah mahasiswa dalam mata kuliah tersebut adalah 0, maka mata kuliah itu akan dihapus. Yang dimana di sini kita dibuat pada menu nomor terakhir, yang mana apabila user memilih 0 untuk N registrasi, yang dimana data akhir registrasi. Di sini, apabila ada data mata kuliah, lalu dicari dan ketemu ada mata kuliah yang jumlah mahasiswa yang sama dengan 0, maka mata kuliah tersebut akan dihapus, yang dimana akan menggunakan delete first, delete last, delete after sama seperti sebelumnya. Apabila ditemukan yang 0 itu di awal akan menggunakan delete first, apabila di akhir akan menggunakan delete last, dan apabila ditemukan setelah awal dan sebelum akhir atau di tengah-tengah akan menggunakan delete after. Lalu atau apabila data mata kuliah itu tidak ada, ternyata tidak ada data mata kuliah yang diinput, maka saat registrasi akan keluar data registrasi mata kuliah kosong atau tidak tersedia. Nah, selanjutnya mengupdate jumlah mahasiswa di setiap mata kuliah jika ada penambahan atau pengurangan mahasiswa. Nah, itu kita buat prosedurnya itu update mahasiswa, yang bisa kita lihat di tubes.cpp ini. Ya, bisa kita lihat ya, ini untuk codingannya sendiri untuk update mahasiswa. Lalu untuk update mahasiswa ini kita taruh di setiap insert seperti saat menambah mahasiswa. Bisa kita lihat di sini update mahasiswa, karena agar user bisa langsung otomatis terupdate datanya. Taruh di insert, lalu kita taruh di main CPP juga seperti di delete, yang dimana tadi ada di case 9 ya. Bisa kita lihat di sini update mahasiswa. Lalu di case 8 juga update mahasiswa. Dan juga ada di
Oke, baik, mungkin, untuk update mahasiswa kita taruh di beberapa tempat ya, seperti penambahan dan penghapusan seperti tadi. Tapi kita juga menyediakan untuk menu update mahasiswa sendiri apabila takut ada kesalahan tersendiri, maka kita taruh juga update secara manual yang mana kita taruh di menu 3, yaitu update mahasiswa. Dan apabila update berhasil akan keluar update berhasil di sini. Baik, untuk fungsionalitas selanjutnya 5 sampai 9 akan dijelaskan oleh Mas Briliando. Dipersilakan kepada Briliando untuk menjelaskannya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Reza. Untuk fungsionalitas nomor 5 sampai 9 akan saya lanjutkan. Nah, yang pertama itu nomor 5, menampilkan data SMAP MK yang ditawarkan saat ini beserta jumlah mahasiswa yang sudah masuk ke MK tersebut. Nah, berarti pada Main CPP kami menempatkan itu pada menu nomor 4. Kalau begitu kita langsung masuk ke case 4. Nah, case 4 ternyata kita hanya memanggil itu prosedur. Berarti kita langsung masuk ke tugas CPP untuk mengetahui isi dari prosedur tersebut, yaitu show current. Nah, di sini untuk pertamanya kita mengupdate terlebih dahulu agar sebagai istilahnya itu in case kalau datanya belum terupdate. Lalu kita menggunakan perulangan seperti biasa. Ketika address matkulnya tidak sama dengan nil atau masih belum kosong, maka kita mengoutputkan nama mata kuliah tersebut beserta jumlah mahasiswa yang terdapat pada matkul tersebut. Ini seperti perulangan seperti biasa, jadi mungkin sampai sini saja yang nomor 5. Lalu langsung masuk ke yang nomor 6, menampilkan data mahasiswa di MK dan kelas tertentu. Pada Main CPP, kami menempatkan fungsi tersebut di nomor 10. Tampilkan data mahasiswa. Kita langsung masuk ke case 10. Case 10 ternyata sama, hanya memanggil prosedur. Jadi kita langsung masuk ke tugas CPP. Yaitu tadi show specific. Show specific berarti di sini. Nah, pertama, user menginputkan nama mata kuliah yang ingin dicari, lalu nama kelasnya, agar tidak terjadi duplikat pada sebuah listnya. Lalu, ketika sudah menginputkan, kita langsung memanggil fungsi untuk mencari nama mata kuliah dan kelas pada list yang telah kita buat. Apabila nama mata kuliah maupun kelas itu tidak sesuai dengan list, maka akan di-outputkan data tidak ketemu. Lalu apabila ada, maka mata kuliah tersebut akan mengoutputkan data mahasiswanya yang terdapat pada matkul tersebut, yaitu berupa nama mahasiswa, NIM, asal kelas, dan jenis mahasiswa. Lalu, jika pada sebuah matkul itu tidak ada mahasiswanya, maka kita akan mengoutputkan data masih kosong. Lalu lanjut ke fungsionalitas nomor 7, yaitu menampilkan seluruh MK beserta data mahasiswanya. Di sini kami menempatkan fungsi tersebut di menu nomor 7. Lalu kita langsung masuk ke case 7. Case 7 pun sama, hanya memanggil prosedur saja. Lalu kita masuk ke tugas CPP, yaitu show all data. Nah, di sini. Show all data berarti kita mengoutputkan mata kuliah, lalu semua mahasiswa yang ada pada matkul tersebut. Sampai akhir, dari awal mata kuliah sampai akhir. Dari awal list maksudnya. Dari awal list. Nah, ini kami menggunakan perulangan biasa, lalu mengoutputkan mata kuliah. Pada perulangan pertama, kami hanya mengoutputkan info dari mata kuliah.
Lalu perulangan kedua, kami mengoutputkan mahasiswa yang terdapat pada matkul tersebut dari nama mahasiswa, NIM, asal kelas, dan jenis mahasiswa. Nah, apabila pada mata kuliah itu tidak memiliki mahasiswa, maka kami mengoutputkan data mahasiswa pada mata kuliah yang ditunjuk itu kosong. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 8, yaitu mencari nama MK tertentu dengan kuota masih tersedia. Nah, pada program kami menempatkan fungsi tersebut di nomor 6, yaitu cari kuota mata kuliah. Kita masuk ke case 6. Nah, di sini kita hanya memanggil prosedur search MK. Kita lihat di sini search MK. Nah, di sini search MK. Pertama, user menginputkan nama mata kuliah yang akan dituju. Nah, jika mata kuliah itu ada, maka langsung masuk ke perulangan di sini. Lalu di perulangan di sini akan mengoutputkan nama mata kuliah, lalu kuotanya apakah tersedia atau enggak. Kalau tersedia, maka kami akan mengoutputkan jumlah tersedia itu sebanyak berapa mahasiswa yang tersedia pada matkul tersebut. Tapi jika mahasiswa tersebut ternyata sudah penuh atau kuotanya sudah habis, maka akan mengoutputkan kuota sudah penuh. Nah, lalu kembali lagi pada awal, misalkan user menginputkan mata kuliah yang tidak ada pada list, maka akan dikeluarkan mata kuliah tidak ada atau tidak tersedia. Lalu masuk ke fungsi nomor terakhir, yaitu nomor 9. Mencari nama mahasiswa tertentu pada sebuah MK. Pada program kami menempatkan fungsi tersebut pada nomor 5. Lalu kita masuk ke case 5. Nah, di sini. Case 5. Awalnya, ini kan yang diminta itu mencari nama mahasiswa tertentu. Berarti user harus menginputkan nama mahasiswa tersebut, lalu MK yang dituju. Berarti pertama, kami menggunakan ini untuk agar user dapat menginputkan nama mahasiswa dan nama mata kuliah. Lalu, jika ketemu atau ada pada sebuah list, maka akan mengoutputkan info dari mahasiswa tersebut, yaitu berupa nama mahasiswa, NIM, asal kelas, dan jenis mahasiswa. Lalu sebelumnya kita masuk ke search name terlebih dahulu. Nah, di search name itu kita mencari mahasiswa pada sebuah MK. Jika mahasiswa tersebut, maka akan mereturn alamat dari mahasiswa yang akan dicari jika ada. Namun, jika mahasiswa maupun MK tersebut tidak ada, maka akan mereturn nil, lalu juga mengoutputkan mahasiswa tidak ketemu dan mata kuliah tidak ditemukan. Jika hanya salah satu yang tidak ada, maka juga di sini juga salah satu yang akan di-outputkan. Oke. Mungkin fungsionalitasnya sudah selesai semua. Lalu setelah ini kami akan mendemokan program yang telah kami buat. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Reza. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Bril. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai demo programnya. Izinkan saya dulu untuk sharing terlebih dahulu ya. Oke.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, di sini kita mulai demokan dulu ya programnya. Ya, di sini bisa kita lihat terlebih dahulu, ini ada menu tubuh struktur data yang dimana ada menu 1, 2, sampai 0. Ya, dimana ada tambah mata kuliah, tambah mahasiswa, update mata kuliah, tampilkan data mata kuliah saat ini, mencari data mahasiswa, mencari kuota mata kuliah, tampilkan semua data, menghapus data mahasiswa, menghapus mata kuliah, menampilkan data mahasiswa, dan end registrasi. Baik, pertama kita masuk dulu ke menu nomor 1 ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah mata kuliah. Boleh kita coba kita masukkan 3 mata kuliah ya. Masukkan nama mata kuliah. Kita masukkan struktur data IF 4406. Ya. IF GAB aja deh. GAB 02. Kita masukkan jenisnya itu regular, kuotanya 400. Lalu mata kuliah kedua teori peluang kita masukkan misal kelasnya IF GAB 01 INT dengan kuota 300. Lalu misalkan yang kedua itu kita masukkan kalkulus lanjut dengan kelas IF 4406 dengan itu INT dan kuota 400. Baik, bisa kita lihat sini insertnya berarti sudah berhasil ya, yang dimana ini tuh masuk ke fungsionalitas nomor 1 ya, yang dimana fungsionalitas nomor 1 itu menambah mata kuliah berupa nama MK, nama kelas, kuota, jenis mahasiswanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu nomor 2 yang dimana kita akan menambah mahasiswa. Baik, kita coba dulu di sini. Misalkan kita masukkan ke struktur data dengan kelas IF GAB 02 ya tadi. Nah, baik. Di sini sudah ketemu ya. Baik, kita masukkan dulu jumlah mahasiswanya ya. Misalkan kita masukkan jumlah mahasiswanya itu 3. Dan ada Briliando, Agatan, dengan kelas IF 06, lalu NIM-nya itu 130204006. Jenis mahasiswanya seperti itu tadi, kita masukkan rek ya. Benar. Lalu kita masukkan misalkan Henzi Mister dengan kelas CF 401 dengan NIM 130120044. Lalu misalkan kita masukkan jenis mahasiswanya di sini, kita masukkan internasional ya. Nah, bisa dilihat di sini jenis kelas mahasiswa tidak sesuai, yang dimana ini sesuai dengan nomor 1, yang dimana menambah mata kuliah atau menambah mahasiswa harus sesuai dengan aturan registrasi bayangan. Bisa kata di fungsionalis nomor 3 ya, dimana menambah sesuai aturan registrasi bayangan, yang dimana aturan tersebut yaitu mahasiswa hanya boleh mendaftar sesuai dengan jenis kelasnya, yang dimana internasional, dan regular. Baik, kita lanjut ya. Di sini kita masukkan lagi Henzi Juandri dengan kelas IF 404 30223445. Lalu kita masukkan jenis mahasiswanya regular. Lalu kita masukkan lagi Rafli M. Muhammad F dengan kelas IF 4405, NIM-nya 13005. Lalu jenis mahasiswanya regular. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah dimasukkan data mahasiswanya ya.
yang dimana tadi sudah aku jelaskan lagi, itu masuk ke menambah mahasiswa, ini masuk prioritas nomor 2, dan menambah mahasiswa sesuai dengan data registrasi MK yang sesuai aturan registrasi bayangannya, yang dimana fungsionalitas nomor 3, 2, 1 sudah terpenuhi ya untuk menambah mata kuliah dan menambah mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke menu nomor 3, yang dimana itu update mata kuliah, yang dimana kita sediakan ini untuk para user untuk secara manual untuk mengupdate datanya sendiri. Nah, di sini sudah terlihat update berhasil ya. Baik, coba kita tampilkan data mata kuliah saat ini. Ya, di sini bisa kita lihat di mana tampilkan data mata kuliah saat ini, kita menampilkan mata kuliahnya dan jumlah mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Yang dimana tadi kita baru saja menginputkan di mata kuliah struktur data ya. Jadi bisa kita lihat di sini jumlah mahasiswa pada mata kuliah struktur data itu ada 3 orang. Coba kita apakah benar. Kita lihat ya. Nah, di sini jumlah mahasiswa 3. Yang mana? Briliando, yang dimana tadi masukkan NC tidak sesuai, maka akan menginputkan lagi nama yang lain, NC Juandri, dan Rafli Muhammad Fahreza ya. Nah, untuk fungsionalitas nomor 3 dan 4 itu kita masuk ke nomor fungsionalitas nomor 4, yang dimana mengupdate jumlah mahasiswa di setiap MK jika ada penambahan atau pengurangan mahasiswa. Yang dimana bisa kita di sini ya, sudah terupdate dan jumlah mahasiswanya itu ada 3, yang dimana menu nomor 4 ini juga masuk ke fungsionalitas nomor 5, yang dimana menampilkan data semua MK yang ditawarkan saat ini beserta jumlah mahasiswa yang sudah masuk ke MK tersebut. Bisa kita lihat ya, di sini ada semua data mata kuliahnya dan juga ada jumlah mahasiswa yang sudah daftar di mata kuliah tersebut. Baik, coba sekarang masukkan lagi ya mahasiswa di teori peluang. Kita masukkan teori peluang dengan kelas IF GAB 01 ya tadi. Masukkan jumlah mahasiswanya, misalkan kita masukkan 2 aja. Dengan nama Budi Yanto. Asal kelas IF 07. Karena tadi teori peluang internasional, maka nanti kita masukkan jenis mahasiswanya itu internasional. INT. Baik, masukkan karena ini sesuai dengan teori peluangnya yaitu INT, dan apabila kita memasukkannya reguler maka akan terjadi seperti tadi, data tidak akan terinput, maka user akan disuruh menginput ulang data yang benar. Selanjutnya kita masukkan Rasya Sabrian dengan kelas IF 4403, sorry 0 kurang, dengan NIM 1301200 04009 dengan jenis mahasiswanya INT. Coba kita update lagi ya. Bagaimana kalau kita coba langsung ketampilkan ya? Ya, di sini bisa kita lihat langsung keluar ya jumlah mahasiswanya. Karena pada show kita tampilkan ini kita juga taruh prosedur update yang dimana nanti akan terupdate juga secara otomatis. Jadi user bisa langsung update secara otomatis, atau juga mereka bisa update secara manual lagi untuk memastikan data mereka terupdate. Baik, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke, oh ya sebelumnya saya akan mencoba terlebih dahulu ya. Ini apabila kita memasukkan mata kuliah yang benar, tapi dengan kelas yang salah. Yang kita masuk ke FG02. Nah, di sini mata kuliah atau kelas tidak ketemu. Jadi apabila kita memasukkan nama mata kuliah benar tapi kelas salah, maka akan keluar mata kuliah atau kelas tidak ketemu. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila kita memasukkan matematika dengan kelas IF 406, maka akan mata kuliah atau kelas tidak ketemu. Maka ini sama saja sih sebenarnya. Soalnya tidak ada mata kuliah tersebut pada kelas tersebut. Jadi maka akan teroutput mata kuliah atau kelas tidak ketemu. Baik, mungkin kita bisa masuk ke menu selanjutnya ya, yang dimana yaitu cari data mahasiswa. Yang dimana mencari data mahasiswa ini kita pertama masukkan dulu mahasiswa mana nih yang mau dicari. Misalkan kita masukkan tadi Henzi Juandri. Yang dimana tadi dari mata kuliah struktur data ya. Bisa kita lihat di sini nama mahasiswanya Enzi Juandri dengan NIM 130 Y4404, jenis mahasiswanya regular. Coba kita lihat ya, scroll lagi kita ke atas.
Ya, bisa kita lihat di sini ya. Masukkan nama mahasiswa Henzy Juandri F404 dengan NIM 1304405, mahasiswanya Rek. Ya, bisa kita kembali lagi ke awal lagi. Nah, sesuai ya. Berarti untuk menu ini kita benar dengan ini tuh kalau nggak salah kita masukkan menu nomor fungsionalitas nomor 9 yang dimana kita mencari nama mahasiswa tertentu pada sebuah mata kuliah. Yang dimana kita akan menginputkan nama mahasiswa ini cari dan pada mata kuliah mana. Dan apabila kita memasukkan nama yang benar, tapi kita masukkan nama mata kuliah, tetapi ternyata nama tersebut tidak ada pada mata kuliah tersebut, maka akan keluar mahasiswa tidak ketemu karena tidak ada data itu di dalam teori peluang. Dan juga begitu juga dengan sebaliknya, di mana apabila kita menginputkan, misalkan kita menginputkan nama yang salah, seperti misalkan dengan mata kuliah struktur data. Nah, mahasiswa tidak ketemu karena mata kuliah tersebut tidak ada pada mahasiswa itu. Apabila dua-duanya salah, baru kita cari ya. Misalkan tadi Henzy dengan mata kuliah matematika. Nah, di sini akan teroutput mahasiswa tidak ketemu dan mata kuliah tidak ditemukan karena mahasiswa tersebut tidak ada dan juga mata kuliah tersebut tidak ada. Baik, coba kita akan mengecek lagi ya untuk data yang tadi tidak bisa terinput karena salah itu apakah juga atau tidak. Tadi Henzy Mister dengan mata kuliah tadi struktur data. Nah, bisa kita di sini ya, berarti tadi tidak terbaca ya, datanya tidak terinput karena teroutput masih tidak ketemu. Baik, langsung kita lanjut aja ke menu nomor 7 yang dimana nomor 6, sorry. Dimana yaitu mencari kuota mata kuliah. Coba ya. Di sini kita akan memasukkan nama mata kuliah terlebih dahulu. Misalkan kita akan memasukkan struktur data. Nah, di sini keluar kuota mata kuliah struktur data tersedia 397 kuota. Yang dimana pada awal input kita memasukkan kuota struktur data itu sebanyak 400 dan sudah kita input mahasiswa sebanyak 3 orang, yang dimana 400 dikurang 3 itu yaitu 397, yang itu berarti penampilan kuota mata kuliah kuota struktur data tersedia 397 kuota itu benar, yang dimana menu ini masuk ke fungsionalitas nomor 8 yang dimana mencari nama MK tertentu dengan kuota masih tersedia. Jadi ini menu nomor 6 ini kita masuk ke fungsionalitas nomor 8 ya, dimana saat kita mencari nama MK, lalu program akan menampilkan nama MK tersebut dan kuota yang masih tersedia pada mata kuliah tersebut. Baik, kita lanjut aja ke menu selanjutnya, yaitu menampilkan semua data. Kita setuju ya. Di sini bisa kita lihat semua datanya keluar, yang dimana ada mata kuliah pertama itu struktur data dengan kelas IFG B02, kuotanya 400, jumlahnya mahasiswanya ada 3, sesuai tadi kita baru input ada 3 mahasiswa, dan jenisnya itu regular. Nah, di sini bisa kita lihat data mahasiswa pada mata kuliah struktur data, yaitu ada 3 orang, sesuai ya, ada jumlah mahasiswa 3. Selanjutnya teori peluang, tadi kita juga menginputkan data mahasiswa pada teori peluang itu ada 2, ada Budianto dan Narsis Sabrian, yang dimana sesuai ya, jumlah mahasiswa ada 2. Nah, kuota masih dapat 300. Nah, lalu di sini bisa kita lihat mata kuliah kalkulus lanjut. Ternyata kelas mata kuliah IF4406, jumlah kuota 400, jumlah mahasiswa 0. Nah, maka nanti program akan mengoutputkan data mahasiswa pada mata kuliah kalkulus lanjut kosong, karena belum ada data mahasiswa yang diinput pada mata kuliah kalkulus lanjut. Yang dimana menu nomor 7 ini menampilkan semua data berhubungan dengan fungsionalitas nomor 7, sama nomor 7 ya, yang dimana menampilkan seluruh MK beserta data mahasiswanya, yang dimana sesuai ya, di sini kita menampilkan semua mata kuliahnya dan juga menampilkan data-data mahasiswanya.
Baik, kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu nomor 8, yang dimana kita akan menghapus data mahasiswa. Baik, kita coba di sini, kita masukkan dulu matkul mana yang kita akan hapus mahasiswanya. Misalnya kita masukkan struktur data ya tadi, struktur data. Mahasiswanya hapus, misalkan kita tulis Rafli Muhammad F. Data mahasiswa ketemu, data berhasil. Nah, itu berarti data ini tuh ada dan ketemu, lalu akan dilakukan delete, yang dimana akan keluar delete berhasil. Baik, coba kita tampilkan ya. Tampilkan data material saat ini terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini. Mata kuliah struktur data, jumlah mahasiswa ternyata sisa 2, yang tadi 3 jadi 2. Nah, berarti untuk pendeletan dari jumlah itu udah benar ya, menjadi 2, dari 3 menjadi 2, karena berkurang 1 mahasiswa. Coba kita ke nomor 7. Tampilkan. Apakah keluar? Oh, ternyata hilang. Di mata kuliah struktur data, ternyata tersisa 2 nama, yaitu Briliando dan Henzy Juandri. Karena Rafli Muhammad Fareza sudah dihapus, jadi hilang. Berarti sisa 2 ya. Berarti untuk menampilkan, untuk prosedur delete ini sudah benar ya. Karena tadi yang dari ada 3 mahasiswa, tersisa 2 mahasiswa di sini. Nah, untuk menu nomor 8 sendiri, itu berhubungan dengan fungsionalitas nomor 2, yang dimana menghapus data mahasiswa. Yang mana kita akan user akan menekan menu nomor 8, memasukkan mahasiswa yang ingin dihapus, lalu pada mata kuliah mana, dan mahasiswa akan terhapus sendirinya. Sudah bisa kita lihat tadi ya, pada saat kita menampilkannya, mahasiswa tersebut sudah terhapus. Baik, kita lanjut ke menu nomor 9, yaitu delete mata kuliah. Baik, kita coba ya, delete mata kuliah. Kita masukkan nama mata kuliah yang ingin dihapus. Misalkan kita menghapus teori peluang. Masukkan kelas. Kita masukkan IF, IAB 01. Ini sekolah studi internasional. Nah, delete berhasil. Berarti menghapus mata kuliah ini berhasil. Baik, coba kita lihat ya saat kita menampilkan data mata kuliah saat ini. Nah, bisa kita lihat sini, untuk mata kuliah sendiri tersisa 2, yaitu struktur data dan kulus lanjut. Coba kita tampilkan lagi ya semua data pada menu nomor 7. Nah, bisa dilihat di sini, di mana penampilan data registrasi mata kuliah hanya yang ditampilkan 2 mata kuliah yang di mana yaitu struktur data dan kalkulus lanjut. Karena teori peluang tadi sudah kita hapus pada menu nomor 9, yaitu delete mata kuliah. Yang di mana berarti fungsi menu nomor 9 itu berhasil. Nah, dan menu nomor 9 ini berhubungan dengan fungsionalitas pada nomor 1, yang dimana menghapus MK baru berupa nama MK, nama kelas, kota, jenis mahasiswanya. Dan juga bisa juga masuk ke fungsionalitas nomor 3, yang dimana belum. Ini masuk ke menu fungsionalitas nomor 1 ya. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke menu nomor 10, yang dimana menampilkan data mahasiswa. Menampilkan data mahasiswa ini, kita akan memasukkan nama mata kuliah. Misalkan kita masukkan struktur data IF GAB 02. Nah, fungsi dari menu nomor 10 ini, kita akan menampilkan data-data mata kuliah sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menampilkan data mahasiswa pada mata kuliah struktur data, maka di sini kita bisa masukkan struktur data dan kelasnya. Misalkan struktur data tersebut memiliki 3 kelas seperti FGAB 01, 003, kita bisa masukkan 01 dan akan menampilkan data pada 01. Lalu misalkan kita ingin memasukkan kalkulus lanjut, maka akan ditampilkan data pada kalkulus lanjut. Coba, misalkan kita masukkan kalkulus lanjut. Kita lihat sini, data masih kosong. Karena tadi kita belum sama sekali menginputkan data mahasiswa pada kalkulus lanjut. Maka program akan menginputkan data masih kosong. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya, karena tadi ada kendala pada laptop. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita input ulang lagi tadi. Tadi karena kita masuk terakhir pada
menu nomor 10 yaitu tambahkan data mahasiswa. Kita lanjut ya, tadi kita sampai ke menambah mahasiswa ya. Yang dimana kita akan memasukkan mata kuliahnya itu, misalkan kita masukkan tadi kalkulus lanjut kelas IF 4406. Nah, di sini kita masukkan jumlah mahasiswanya, kita masukkan 1. Kita masukkan nama Dodi Hartono, yang dimana asal kelas mahasiswa tersebut dari IF 4406 dengan NIM 130159876 dengan jenis reguler. Baik. Nah, di sini sudah masuk ya. Coba kita update, lalu kita tampilkan. Nah, bisa kita di sini ya, struktur data ada 2 dan kosongnya ada 1. Nah, tadi teori peluang sudah kita hapus, maka tidak akan keluar ya pada saat kita tampilkan nomor 4 lagi. Coba kita tampilkan semua data terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat data mahasiswa bernama pilihan selanjutnya ada, dan struktur data juga ada. Dan juga mahasiswanya tersisa 2 karena tadi satunya juga sudah terhapus ya. Jadi tersisa 2 mahasiswa di dalamnya. Lalu kita coba masukkan nomor 10 lagi, yang dimana nama mata kuliahnya itu kalkulus lanjut dengan kelas IF 4406. Nah, keluar ya di sini. Yang dimana ada data mahasiswanya, karena data mahasiswanya cuma 1, maka hanya keluar 1 data mahasiswa yang dimana bernama Dodi Hartono dengan NIM bla 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 dan kelas 4406 dengan jenis mahasiswa reguler. Baik, untuk menu nomor 10 ini dia berhubungan dengan fungsionalitas nomor 6, yang dimana kita menampilkan data mahasiswa di MK dan kelas tertentu, yang dimana kita akan mencari sebuah mata kuliah dan kelasnya, maka lalu akan ditampilkan mahasiswa pada data mata kuliah tersebut. Jadi kita mencari mata kuliah yang kita inginkan ya, untuk melihat data mahasiswanya, masukkan kelasnya, maka nanti keluarlah data-data mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke N registrasi. Nah, sebelum kita lanjut ke N registrasi, ditambah dulu mata kuliah yang kosong. Iya. Ya, lanjut. Iya, oh ya baik. Ya, sebelum kita masuk ke N registrasi, kita akan menambah mata kuliah terlebih dahulu ya, untuk ngetes satu program. Kita masukkan matematika dengan kelas IF dia B07. Lalu jenis INT dengan kuota 1000. Sudah ya, kita coba tampilkan data mata kuliah saat ini. Nah, di sini keluar matematika dengan jumlah mahasiswa masih 0 karena kita belum menginputkan sama sekali ya. Kita nomor 7. Data matematika masih kosong, mahasiswanya pada mata kuliah matematika. Nah, di sini kenapa saya menambahkan mata kuliah kosong? Karena saya akan melakukan registrasi, yang dimana saya akan menampilkan syarat yang dimana itu berhubungan dengan nomor fungsionalitas nomor 3, yang dimana kita akan menghapus data registrasi MK dan mahasiswa tertentu sesuai aturan registrasi bayangan. Yang dimana saat kita end registrasi, data program ini akan mengoutputkan seperti semua data pada seperti menu nomor 7, tetapi dia akan menghapus data mata kuliah yang jumlah mahasiswanya itu masih 0 atau data mahasiswanya masih 0 pada mata kuliah tersebut. Baik, kita coba ya. Kita 0. Nah, bisa kita lihat di sini. Data akhir registrasi. Mata kuliah yang dihapus. Matematika, karena jumlah mahasiswa dia 0. Lalu, selanjutnya ditampilkanlah mata kuliah lainnya yang ada data mahasiswanya. Dan N registrasi, yang dimana ini akhir dari programnya. Saat ingin keluar dari program, dia akan menampilkan semua data dan menghapus mata kuliah yang tidak ada mahasiswanya sama sekali. Baik, untuk ini nomor 0, untuk nomor registrasi N registrasi ini dia berhubungan dengan fungsionalitas menghapus data registrasi mata kuliah dari mahasiswa tertentu sesuai aturan registrasi bayangan. Baik, untuk demo program
bisa kita lihat bahwa semua fungsionalitas tadi sudah ada semua ya di dalam menu program ini, seperti tambah mata kuliah, tambah mahasiswa, update, menampilkan data mata kuliah saat ini yang dimana akan menampilkan jumlah mahasiswa pada mata kuliah tersebut, mencari data mahasiswa, mencari kuota mata kuliah yang dimana kita akan mencari kuota yang tersedia pada mata kuliah tersebut, lalu menampilkan semua data, menghapus data mahasiswa, menghapus data mata kuliah, menampilkan data mahasiswa sesuai mata kuliah yang kita ingin cari, lalu mengakhiri program itu end registrasi yang akan menampilkan semua data mata kuliah dan menghapus data mata kuliah yang tidak ada mahasiswanya. Baik, mungkin dari demo program segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.